Di hari jadinya Purwakarta, KDM bercerita tentang perjalanan hidupnya. Kelanjutannya, silahkan tonton dan saksikan apa yang terjadi. Jangan lupa subscribe, biar channel ini tetap berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih ajirih kapihatur kahiyang rumuhun. Hyang murbeng alam Gusti nu Masuci Pangeran nu Maha Kawasa. Nu tos ngarundaikeun tutungkusan. Tos ngarundaikeun tutumbuhan. Tos ngarundaikeun tutumbuhan, tos ngarundaikeun kahirupan sareng kahuripan, dugi ka Purwakarta kagungan tatali paranti, mugia para karuhun, nu gaduh lalakon kantos medar, gelar jajar Purwakarta, aya dina apanjang apunjung di alam pangbalikan, alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna.
Dina sonten ieu simkuring teu tiasa ngawincik hiji-hiji anu hadir di patempatan kumargi upami disebatkeun hiji-hiji waktosna seep ku nyebatan nu hadir. Kum sadayana nu linggih di patempatan nu kahiji sepuh sareng kasepuhan Purwakarta nu masih jumeneng kersana kilanceuk Kang Lili Hambali Hasan sareng kilanceuk Kang Haji Dudung B. Supardi, hatur nuhun laksa ketika kabingahan. Wargi-wargi simkuring nu di DPR RI, DPRD Provinsi, unsur Porkopinda, para pupuhu DPRD Kabupaten Purwakarta, miwah sadaya para anggotana, Bupati sareng wakil Bupatina miwah bojo. Kuring sok ngecelak Cimata lamun nincak Purwakarta. Sabab Purwakarta layangan saukur hiji kabupaten pikeun kuring mah lemur matuh dayeuh maneh Banjar Karang Pamidangan. Kalimat Purwakarta pikeun kuring mah netep dinu diri, netep dinu jajantu ngajengjeun dinu angen-angen. Purwa wiwitan, karta karamean perubahan. Hiji pami nyaritakeun hirup kuring pan mingawitan di Purwakarta ti kawit kuliah ngagoler di Sindang Kasih, ngagoler di Sukarata, ngagoler di Usman Singawinata, ngagoler di Situbuleun, ngagoler politik di kantor Golkar zaman harita, di sekretariat Golkar, ngagoler di musola jadi tukang ketik pidato kersana almarhum Kolonel Haji Bisri Harjoko, dugi ka kantos janten Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Purwakarta AA palih kutehun di kuring kapungkur keur budak waktu Yusua AA Yosua 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan dugi ka 2 tahun sok ngiring ngantor ngangoroda. Purwa naon? Nu kadua, Purwa perubahan cara berpikir. Perubahan cara berpikir kumaha? Lamun batur ngawangun lembur, sadayana nganggo cara berpikir birokratif. Cara berpikir birokratif basisna peraturan perundang-undangan, tumut kanu aturan, taat kanu pasal. Kuring teu nganggo eta. Mingpin kudu dua, hiji pamimpin struktural, dua pamimpin kultural. Manusia teh pamimpin, kulantaran pamimpin aya nu dipingpin, aya nu dipingpin teh aya alam karasa, aya alam karampa, ala ayam marcapada, ala aya alam madiapada, aya alam mayapada, aya alam kadeure, aya alam kareunge. Kulantaran kitu pamimpin kultural kudu kumaha? Kudu rep sidakep sinuku tunggal, tangan loro dadia tunggal, anak awas boten awas, ati ngait manah menta menekung kanu maha agung ngabrantang kanu maha kawasa mudas medi kayang widi, rumusna kumaha kuru cileuh kentel pejit. Kulantaran rumusna kulu cileuh kentel pabelit, pamimpin mah beda. Di Purwakarta kapur kantos aya tulisan di museum digitalna, pemimpin itu beda. Kunaon beda? Apaan pamimpin? Ari sarua mah lain pamimpin. Beda cara nyaritana, beda cara mikirna, beda cara daharna, beda cara makena, beda cara ngalengkahna, beda. Kulantaran beda, pasti eta pamimpin bakal hiji ngalaman jang hareupan jelema nu teu biasa beda. Kulantaran kunaon teu biasa beda? Kebiasaan dinu ilmu kebudayaan perilaku goreng lamun terus dilakonan bakal jadi perilaku HD. Hukum nu salah lamun terus dilakonan bakal jadi hukum nu bener. Kulantaran kitu kuring mingpin Purwakarta visi pembangunan kapungkur pasti paranjang judulna teh kan kieu cenah. Visi pembangunan Purwakarta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, beriman, bertakwa, berdasarkan akhlakul karimah, panjang. Dinu ilmu filsafat mungkin panjang nyen judul visi, mungkin teu ngarti kana eta visi.
Visi Purwakarta pembangunan berkarakter. Hari pembangunan berkarakter teh naon? Papat kalimat tunggal, papat kalimat pancer, tri hite karana. Naon hartina? Manusia kudu boga karakter. Urang gunung karakterna kudu karakter gunung. Urang laut kudu karakter laut. Ulang kota kudu karakter kota. Urang lemur kudu karakter lemur. Seniman kudu karakter seniman. Olahragawan kudu karakter olahragawan. Budayawan kudu karakter budayawan, politisi kudu karakter politisi. Lamun ngahiji bahaya, engke politisi karakterna tukang dagang, engke seniman karakterna tukang dagang, guru karakterna pedagang. Bahaya, sabab naon? Masing-masing geus aya ukuranana, geus aya wujudna. Disebatna teh tritangtu dibuana, Rama, Resi, Prabu. Rama, Resi, Ratu. Tilu, beda masing-masing karakter, cara bagjana beda. Ku kituna ieu nu jadi udagan. Kumaha rumusna? Papat kalimat tunggal. Sing saha manusa geus manunggal jeung taneuna, sing saha manusa geus manunggal jeung caina, sing saha manusa geus manunggal jeung anginna, sing saha manusa geus manunggal jeung panan poena, eta manusa bakal manunggal jeung Gustina. Disebatna rawayan jati ceuk urang Jawa, sangkan paraning dumadi manunggaling kaula Gusti. Rumusana naon? Eta nu disebut ideologi Pancasila, manusia Indonesia seutuhna. Lamun geus utuh, urang gunung utuh jeung gunungna, gunung bakal ngalahirkeun multiplier efek ekonomi. Urang laut geus manunggal jeung lautna, urang daerah pesawahan geus manunggal jeung pasal kulantaran manunggal mi Gusti ka Gusti Allah, tapi ngajaga jeung ngariksa daerah tempat dilahirkeunana. Lemur matuh dayeuh maneh Banyar Karang pamidangan. Kumaha cerikna urang gunung lamun gunungna ditugaran? Kumaha cerikna urang laut lamun lautna diangkutan mikroorganismana, ekosistemna dirusak, dibaba diala pasirna ruksa. Kumaha cerikna patani lamun taneuhna geus didoser? Sabab naon? Diri jeung taneuhna, diri jeung anginna, diri jeung panan poekna, diri jeung lemahna ngahiji jadi manunggal, engke bakal jadi energi. Eta energi ceuk ilmu pembangunan multiplier efek ekonomi. Jadi dinu paningal simkuring, pangdeunge simkuring, pangraksa simkuring, pamimpin nu sajati lain pamimpin nu eksploitasi, tapi pamimpin nu bisa nurus bumi, ngapak mega, lempang dina luhur cai. Naon hartina? Pamimpin nu mancala putra, mancala putri. Naon hartina eta pamimpin? Pamimpin nu manunggal, kulantaran geus manunggal eta pamimpin bisa nyajahterakeun wargana, teu kudu ngaruksak alamna, prinsip dasar. Jadi sanajan jadi pamimpin hebat, tapi lamun pendapatan tinu gunung batu. Pamimpin hebat pendapatan tinu ngala pasir. Pamimpin hebat pendapatan tinu ngagali taneuh. Lain pamimpin hebat atuh nu kitu. Budak leutik ge bisaeun. Optimalisasi. Nah, di mana contohna? Geningan urang Bali tri hite karana. Kabupaten Bandung 10 triliun setahun. Eueuh tangkal nu dituar, eueuh sawah nu disaeur. Jogja dugi ka ayeuna jadi pangdeg-degan sarerea. Henteu kudu nugar gunung, teu kudu ngarug sagara, arah leuteuy ka Jogja. Naon ku kituna? Jadi prinsip dasar kepemimpinan, prinsip dasar pembangunan kudu balik kanu ideologi pembangunan. Ideologi pembangunan urang teh Pancasila. Ideologi pembangunan urang teh ketuhanan dugi ka keadilan. Hari Pancasila ketuhanan tepi ka keadilan teh naon? Manusia Indonesia seutuhna, sangkan paraning dumadi manunggaling kaula Gusti. Sebenarnya itu. Jadi dinu kerangka berpikir simkuring teu aya pemisahan antara bertuhan, berpolitik, bermasyarakat dan beralam. Tidak ada pemisahan.
Satu kesatuan. Jadi bagi saya orang yang bertuhan itu adalah orang yang mampu menjaga keseimbangan alamnya. Orang yang bertuhan adalah orang yang mampu membangun nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Orang yang bertuhan, orang yang menegakkan nilai-nilai rasa sebagai basic rujukan. Itulah orang bertuhan, sehingga Tuhannya bukan Tuhan simbolistik, tapi Tuhan substantif. Bukan Tuhan seremoni, tapi Tuhannya Tuhan substantif yang berbasis keadilan. Itulah negara yang tidak sekuler. Tapi kalau negara atau perilaku politik membedakan antara ketuhanan dengan politik, ketuhanan dengan kemanusiaan, ketuhanan dengan keadilan, dunia dan akhirat dipisah, menurut saya justru itu sekulerisme. Ini cara. Untuk apa? Membangun spirit, membangkitkan spirit seluruh warga. Jadi pemimpin, kalau hanya bicara pendapatan daerah, kalau jadi pemimpin hanya bicara pengeluaran daerah, jadi pemimpin hanya diomongin WTP, pemeriksaan BPK, bukan pemimpin, itu mah namanya birokrat. Tapi jadi pemimpin bicara bagaimana mengatur ritme, melakukan perubahan perilaku warganya. Karena melakukan perubahan perilaku warganya, maka kita akan berhadapan dengan arus besar. Perlawanan. Jangan pernah takut dengan perlawanan. Jangan engkau membangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Kenapa? Pemimpin itu adalah perubah. Tokoh pembaharu. Karena tokoh pembaharu maka dia harus merubah cara berpikir publik yang salah. Pemimpin di era digital, di era pemikiran yang demokratis dipilih oleh rakyat, jangan pernah takut untuk tidak populer, jangan pernah takut tidak punya elektoral, jangan pernah takut. Kenapa? Kita memimpin bukan untuk mendapat elektoral, bukan untuk populer. Kita memimpin untuk melakukan perubahan meski tidak populer. Makanya mulai dari sederhana. Bagaimana mau 2045 Indonesia emas? Rakyatnya cara buang sampah aja belum bisa. Perilaku budaya ini. Bagaimana menuju Indonesia emas? Anak kecil umur 3 tahun pakai HP. Bagaimana menuju Indonesia emas? Anak kecil umur 9 tahun pakai motor. Kenapa saya sedih libat itu? Anak kita yang sejak kecil sudah di kemeranjingan HP, otaknya akan menyempit. Anak-anak kita yang sejak kecil sudah pakai motor, jalan-jalan kaki, fisiknya akan lemah. Anak-anak kita yang tidak minum air putih dan tidak minum teh dalam setiap hari, minum minuman kemasan, kemudian makanannya adalah makanan instan, dia akan menjadi orang yang lemah secara fisik dan kesehatan. Dia mudah diterjang oleh virus, oleh bakteri. Yang penyakit itu bisa jadi penyakit ada dan penyakit diadakan. Kita masuk alam yang disebut dengan alam global, alam perubahan, alam geografi dunia. Kenapa? Kita bersaing bukan sesama tetangga, kita bersaing bukan sesama kabupaten, kita bersaing dengan bangsa lain. Dan kita ditakdirkan oleh Allah tinggal di sebuah daerah subur, makmur, gemah, ripah, repeh, rapih alamnya, bukan manusianya. Kenapa? Di negara yang kaya raya seperti kita, orang lain pasti membuat kita tidak berdaya. Untuk apa? Mudah dihegemoni, mudah dikooptasi. Untuk apa? Karena dia berkepentingan untuk mengendalikan siklus kekayaan yang kita miliki. Makanya negara yang kaya raya jarang sekali yang maju. Untuk itu di mana dirubahnya? Saya saklek pada apa? Pada anak-anak, pada generasi. Kita jangan berpikir kita lagi, umur kita berapa? Batasan kita paling jauh tuh 25 tahun ke depan. Tapi 25 tahun ke depan Jawa Barat mau apa? Purwakarta mau apa? Harus dipikirkan siapa yang mengisi legislatifnya, siapa yang mengisi eksekutifnya, siapa manajer di industrinya, kekayaan alam yang masih tersedia berapa, apa aset yang dimiliki, apa kompetisi yang akan kita buat ke depan, bersaing dengan Filipina, Vietnam, negara-negara lain. Dan saya katakan, hari ini saya belajar dari Iran, tidak ada jalan lain membangun sebuah bangsa yang kokoh kecuali kembali pada pikiran ideologi.
pikiran ideologinya bukan pikiran ideologi yang ketinggian. Kaluhur teu sirungan, kahanap teu akaran. Ideologi saha? Ideologi nini urang we atuh. Urang nyarita ngomong paranjang, Pancasila melakalapa ge henteu. Coba kakek nenek kita dulu, dia tidak pernah berpikir untuk dirinya. Usia 70 tahun nanam kelapa. Kapan bangsa ini, kita ini sebagai pemimpin berpikir buat anak cucu kita? Kita ini berpikir hari ini kalau ada yang bisa kita ambil, kita eksploitasi, kita habiskan tahun ini untuk memenuhi anggaran kita. Dan setelah masuk anggaran, kita habiskan untuk apa? Operasional gubernur, perjalanan dinas para kepala OPD, terus muter. Pendidikan tertinggal. Siapa yang tertinggal dalam pendidikan hari ini? Anak-anak orang menengah ke bawah. Kenapa? Dia tidak punya kesempatan di sekolah mahal. Satu-satunya harapan sekolah negeri. Makanya guru, apa problem Jawa Barat? Problem Purwakarta hari ini, guru. Kenapa? Dicek. Tidak ada pengangkatan guru baru. Guru-guru yang ada mengandalkan sumber daya yang ada asal ayah. Ditambah lagi gurunya punya mentalnya lemah. Sieun ku orang tua muridna lamun tegas dikriminalisasi. Jadilah anak-anak sekolah mengisi jalanan dengan celurit. Jadilah anak-anak sekolah setiap hari membuli temannya dengan menggunakan media sosial. Jadilah anak-anak sekolah yang tidak punya santun pada gurunya dan nyaris tidak punya visi untuk ke depan. Caranya bagaimana? Jadilah pemimpin yang berani melakukan perubahan meski pahit harus dialami. Maka lagu tadi itu selalu membuat saya menangis. Kenapa? Pada saat kita terbiasa dengan sebuah keadaan, itu tidak boleh berubah pendopoknya, tidak boleh berubah alun-alunnya, tidak boleh berubah cara berbirokrasinya, tidak boleh berubah cara berpikirnya, semua tidak boleh berubah. Mohon maaf, saya memulai waktu itu jadi bupati dengan menggunakan ikat tanpa, masih mending pakai seragam. Ketika jadi bupati, saya sudah tidak punya seragam lagi. Ketika jadi gubernur, jangankan pakai seragam, anggaran seragam pun saya tidak punya. Untuk apa? Karena pemimpin bukan untuk menyeragamkan, tapi memimpin untuk melakukan perubahan agar orang mau keluar dari model-model keseragaman. Kenapa? Kalau modelnya semua seragam tidak akan pernah maju. Kita besar bangsa ini karena keberagaman, bukan karena keseragaman. Untuk itu ini yang saya, sehingga sarangenge ngitungan, coba bolehlah itu. Dan saya katakan kalau dari perjalanan saya dalam karir, yang terberat itu bukan jadi gubernur, yang terberat itu adalah jadi wakil bupati dan jadi bupati. Itu yang terberat dalam hidup saya. Srangenge ngitungan poe nganter lampah gesan jaga nu jadi harapan mapai lampah kehirupan selampah lengkah di sorang moal penggas pengharapan sanajan srangenge lungse bulan pinasti nembongan. Itu adalah cerita ketika saya dulu menjabat, saya jam 12 sering keluar dari rumah.
Saya selalu memandang bulan. Menghadapi beratnya tekanan hidup, tekanan dari dalam dan tekanan dari luar. Seperti semua orang tidak mempercayai saya. Dan seperti semua orang setiap hari menghadik saya. Kenapa? Karena cara berpikir saya berbeda dengan kebanyakan orang. Dan saya selalu meyakini bahwa gapura yang saya bangun itu adalah pertanda orang Sunda, orang Purwakarta itu mulai memahami jati dirinya. Bangunan-bangunan yang disusun itu pertanda bahwa setiap orang harus kembali pada jati dirinya. Dan semua orang, dan waktu itu kalau nama dengar ajaran wiwitan, Sunda wiwitan, maka akan ada lahir gelombang kebencian, pemusyrikan dan pemurtadan. Tetapi saya selalu punya prinsip bahwa semua samperin jaga, kalau habis sekarang ya habislah, tidak apa-apa. Tetapi saya sudah meletakkan sesuatu ini sebagai bekal untuk kepentingan masa depan. Dan ada cerita yang bersifat personal kali ini Purwakarta. Ketika saya sampai pada puncak kesulitan hidup, bahkan kadang suka berpikir bunuh diri pada waktu itu. Karena siapa sih usia 30 tahun, usia 35 tahun harus menghadapi hidup yang begitu berat, berpikir ideologi. Salah satu pusaka yang saya miliki itu bukan emas, bukan, saya tidak percaya dengan itu semua. Bukan pedang, bukan keris. Tapi dua yang dititipkan oleh Allah pada saya. Satu ibu saya almarhum, di mana saya selalu malam-malam kalau kesulitan maka saya berziarah. Yang kedua adalah Aula. Saya selalu ngomong, dia suruh duduk di sajadah sambil saya cerita, ayah teh manggihan kieu, mudah-mudahan sing bisa kaliwatan. Dan terakhir peristiwa yang tidak akan pernah saya lupakan dari AA itu adalah dia pulang sekolah lari ke rumah menangis. Karena ada tulisan di stiker, diburu Dajjal Sunda untuk dibunuh. Dan AA itu badannya gemetar. Lama dia sangat benci pada pemahaman-pemahaman yang begitu bertentangan dengan ayahnya. Seiring dengan waktu bisa berubah, bisa menyerami sampai seperti hari ini. Sudah bisa senyum lebar, tenang, tidak pernah kelihatan mukanya gelisah karena sudah tenang, sudah mendapatkan putri idamannya. Tepuk tangan. Itulah hidup. Dan saya ngajak pada semua para politisi, kembalilah pada nilai ideologi yang harus kita perjuangkan bersama. Jangan pernah takut tidak terpilih. Karena apa? Satu hal yang harus kita miliki. Keyakinan pada Allah adalah satu kesatuan dengan semesta yang akan bersama kita. Karena Allah itu nanti menitipkan seluruh perintahnya, perlindungan dan hukuman itu lewat semesta. Maka saya pesan pada semua, jagalah semesta dengan baik, jagalah aliran air, jagalah seluruh tumbuhan, jagalah Purwakarta untuk tumbuh menjadi kabupaten yang memiliki basic ideologi, basic ekosistem, basic filosofi, basic teknokrasi, dan semuanya harus memiliki visi yang kuat, yaitu Purwakarta istimewa. Selamat ulang tahun buat Purwakarta, selamat bagi semuanya. Terima kasih pada Kang Haji Lili Hambali Hasan yang dulu bersama saya. Terima kasih kepada Bapak Dudung Supardi, B. Supardi, terima kasih. Terima kasih pada seluruh ulama yang selalu mengingatkan saya dalam setiap waktu. Mari kita wujudkan keimanan dan keamal solehan kita dalam hidup dengan menjaga titipan besar yang diberikan pada kita, yaitu tanah dan air di mana kita tinggal dan di mana kita minum dalam setiap waktu. Kita jadikan anak-anak kita soleh ke depan, memiliki pancaran cahaya yang bisa menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.